Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview konsep yang sudah kalian kerjakan minggu lalu, membuat konsep yang dielaborasi dengan tema. Sebagian besar dari kalian masih belum maksimal dalam membuat konsep yang dielaborasi dengan tema. Jadi konsepnya apa, temanya apa, konsepnya apa, tidak sesuai. Jadi belum dielaborasi dengan tema. Bahkan ada yang membuat konsepnya tanpa analisis. Jadi konsepnya ya hanya satu kalimat tanpa ada penjabaran gambar atau penjabaran analisisnya seperti apa. Untuk kesempatan kali ini saya akan jabarkan dulu bagaimana membuat konsep yang benar yang sudah dielaborasi dengan tema. Konsep yang dielaborasi dengan tema itu yang terpenting itu harus spesifik, tidak normatif. Nah, kebanyakan yang kalian bikin kemarin itu masih normatif dan belum spesifik. Jadi konsep yang dielaborasi dengan tema itu harus spesifik, tidak normatif, tidak umum. Artinya jika konsep yang akan kalian buat itu tidak mungkin akan dibuat oleh temannya yang memiliki tema yang berbeda. Itu kuncinya. Jadi jika kalian membuat konsep yang umum yang masih akan dibuat oleh temannya yang memiliki tema yang berbeda, berarti itu bukan konsep yang telah dielaborasi dengan tema gitu. Itu kunci utamanya. Di sini saya akan jabarkan contoh-contoh bagaimana konsep yang belum dielaborasi dengan tema dan konsep yang sudah dielaborasi dengan tema. Nah, ini untuk contoh konsep yang belum dielaborasi dengan tema. Di sini ada contoh dari salah satu dari teman kalian, ada yang membuat contoh konsep sirkulasi. Ini masih umum, ini masih normatif, belum dielaborasi dengan tema. Ini contohnya sirkulasi dibagi dua, yaitu sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan. Ini bukan konsep yang sudah dielaborasi dengan tema. Kenapa? Karena untuk konsep sirkulasi memang seperti itu semuanya. Semua orang harus membuat konsep sirkulasi seperti itu, harus dibagi menjadi dua, ada pejalan kaki dan ada kendaraan. Jadi semua orang pasti akan membuat ini, bisa jadi membuat ini ya, semuanya teman-temannya pasti membuat ini. Teman-teman yang membuat asrama atau membuat flat yang temanya berbeda dengan kalian pun akan membuat konsep sirkulasi seperti ini. Sirkulasi akan dibagi dua, yaitu sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan. Jadi ini masih terlalu umum. Nah, ini juga sama, sirkulasi pejalan kaki pada tapak dirancang agar penghuni atau pengunjung cohousing dapat mengelilingi dan merasakan semua area taman pada cohousing. Ini dia mengusung konsep cohousing, tema cohousing, tetapi tidak dijabarkan bagaimana aplikasi cohousing terhadap tema dari terhadap konsep dari sirkulasi tersebut. Ini masih terlalu umum. Mereka yang membagi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan, ini terlalu umum. Nah, bagaimana ini bisa dijadikan konsep yang sudah dielaborasi dengan tema? Contohnya misalkan dia mengambil temanya adalah tema healthy. Contoh temannya kemarin ada yang mengambil healthy boarding. Nah, kemudian dia ambil konsep sirkulasinya untuk pejalan kaki, misalkan menggunakan material batu-batu ekspos yang bisa untuk sebagai alat terapi. Batu-batu yang batu-batu kerikil untuk alat untuk terapi ketika berjalan. Nah, itu kan orang-orang pasti membagi sirkulasi pejalan kaki, tetapi belum tentu teman yang lain akan mengaplikasikan material batu kerikil sebagai material untuk sirkulasi pejalan kakinya. Nah, itu sudah dianggap konsep yang sudah dielaborasi dengan tema, karena belum tentu teman-teman yang lain akan membuat sirkulasi pejalan kaki menggunakan batu kerikil seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini orientasi tapak. Orientasi tapak dominan menghadap ke selatan agar bisa saling berhadapan dengan permukiman penduduk. Nah, ini juga masih belum konsep yang baik, belum dielaborasi dengan tema. Karena apa? Karena bisa jadi teman-temannya pun membuat orientasi tapaknya menghadap ke permukiman. Ya, karena di situ ada permukiman penduduk. Jadi bisa jadi teman-temannya membuat seperti itu. Nah, di sini juga ada yang bentuk tapak.
Bentuk tapak berbentuk persegi panjang. Bentuk tapak tidak akan dirubah karena bentuk tapak seperti ini memiliki banyak potensi. Menurut saya bahkan ini tidak melalui tahap analisis untuk membuat konsep seperti ini. Jadi ini sebenarnya masih bukan sebuah konsep, masih dibilang bukan konsep. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, contoh konsep yang belum dielaborasi dengan tema adalah contoh aksesibilitas. Di sini aksesibilitasnya adalah meletakkan entrance di sebelah selatan tapak yang berbatasan langsung dengan Jalan Masjid Anwar. Ini dikatakan konsep yang belum dielaborasi dengan tema karena bisa jadi teman-temannya pun akan membuat aksesibilitas yang berbatasan langsung dengan Jalan Masjid Anwar karena ini adalah sebuah jalan. Jadi tentunya teman-temannya pun akan membuat desain entrance dari sini, dari Jalan Masjid Anwar sebagai aksesibilitas menuju tapaknya. Seperti itu. Misalkan kalau ingin dikatakan itu konsep yang sudah dielaborasi dengan tema, contohnya untuk aksesibilitas, contohnya misalkan aksesibilitas menuju tapak hanya dari satu akses. Hal ini untuk memudahkan keamanan yang menjadi konsep utama dari bangunan ini, yaitu safety. Contohnya misalkan itu sudah bisa dikatakan konsep yang dielaborasi dengan tema karena belum tentu temannya akan membuat aksesibilitas hanya dari satu akses saja. Tuh. Kemudian contoh selanjutnya adalah hubungan ruang dalam dengan ruang dalam ya di sini. Hubungan ruang dalam dengan ruang dalam dihubungkan oleh lorong yang membentuk linier dan juga tangga untuk menghubungkan dari lantai ke lantai. Nah, ini masih belum dikatakan konsep yang dielaborasi dengan tema. Kenapa? Karena masih terlalu umum sekali. Bahkan hubungan ruang dalam dengan ruang dalam ini rata-rata yang memang dihubungkan oleh lorong yang memang bentuknya linier, namanya juga lorong ya, pasti bentuknya adalah linier. Nah, juga ini juga tangga untuk menghubungkan dari lantai ke lantai. Ya memang begitu, untuk menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2 ya memang menggunakan tangga karena kita tidak boleh menggunakan lift dulu, ya pasti pakai tangga. Jadi ini masih umum atau masih normatif. Nah, bagaimana biar tidak umum dan normatif untuk menjadi sebuah konsep yang sudah dielaborasi dengan tema? Contohnya misalkan kalian mengambil tema clear. Misalkan hubungan ruang dalam dengan ruang antar ruang di dalam sebuah bangunan dihubungkan oleh lorong yang langsung menghadap ke taman misalkan, agar mudah dalam pengawasan, clear, karena tema kalian misalkan clear gitu ya. Kemudian untuk tangga juga, misalkan contoh tema kalian adalah clear juga temanya, bagaimana membuat tangga yang diaplikasikan dari tema clear. Misalkan tangganya dibuat menjadi terbuka, atau tangganya menggunakan material kaca, atau tangganya dibuat tangga expose misalkan, karena tema kalian adalah clear agar mudah dilihat oleh pengguna, sehingga sehingga tangga dibuat terbuka misalkan dari tema clear itu contohnya. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari konsep yang belum dielaborasi dengan tema. Selanjutnya di sini saya akan beri contoh konsep yang sudah dielaborasi dengan tema. Ini saya ambil juga dari beberapa dari kalian yang sudah benar dalam membuat konsep yang sudah dielaborasi dengan tema. Contohnya di sini ada yang temanya adalah healthy boarding, ya. Kemudian di situ ada taman sehat. Nah, dia membuat taman sehatnya itu adalah dengan memberikan kebun konsumsi berupa berbagai macam sayuran maupun berbagai tanaman obat. Ini sudah dikatakan sebuah konsep yang dielaborasi dengan tema karena belum tentu temannya akan membuat taman sehat yang seperti ini, akan memberikan kebun konsumsi seperti sayuran, akan membuat tanaman obat, itu belum tentu. Tapi dia membuat taman sehat dengan aplikasi ini karena temanya adalah healthy boarding, seperti itu.
Nah, kemudian untuk sirkulasi, contohnya sirkulasi. Nah, sirkulasi yang dibuat yaitu berdasarkan set yang berbentuk persegi panjang yang nantinya akan dibuat linier dan juga melihat dari sebuah aurora. Dia mengambil tema aurora sehingga membuat sebuah sirkulasi yang memanjang yang biasanya dia ibaratkan aurora itu sebuah bentuk yang linier. Nah, belum tentu teman-teman yang lain mengambil bentuk linier karena bentuk aurora ini. Jadi bisa saja temannya mengambil bentuk linier tapi bukan dari filosofi si aurora ini. Dia mengambil bentuk linier karena filosofi dari bentuk aurora ini. Ini bisa dikatakan konsep yang sudah dielaborasi dengan tema. Gitu. Nah, kemudian untuk konsep vegetasi ini ada yang sudah baik juga. Dia mengambil tema Woman Islamic Student. Di sini dia mengaplikasikan tema ini ke dalam konsep vegetasinya itu dengan memberikan vegetasi pohon peneduh dan air mancur atau air terjun karena ingin memberikan taman menurut agama Islam, di mana ini mencerminkan sebuah taman-taman surga yang dekat dengan mata air seperti itu. Bisa juga dia membuat taman islami dengan memiliki layout simetri yang harmonis dengan bentuk geometri berujung 8 atau oktagon, bintang maupun persegi panjang yang dicerminkan untuk mengungkapkan cita-cita keselarasan dan ketertiban dalam Islam. Nah, ini sudah dikatakan sebagai konsep yang dielaborasi dengan tema karena belum tentu teman-temannya pun mengambil bentuk oktagon dan persegi panjang yang merupakan aplikasi dari bentuk Islamik gitu. Jadi semua teman-temannya belum tentu mengambil ini karena teman-temannya bukan mengambil tema tentang Islamik seperti itu. Nah, jadi dari review yang sudah saya lakukan, ada beberapa teman-teman juga yang sudah hampir mendekati konsep yang sudah dielaborasi dengan tema, tapi belum jelas. Nah, ini masih menggantung sebenarnya karena belum diberi penjelasan lebih lengkap mengenai temanya. Contohnya, misalkan ada yang mengungkapkan bahwa vegetasi yang digunakan untuk taman sehat adalah tanaman anak nakal titik. Tidak ada penjelasan kenapa. Ini tidak dikaitkan dengan tema. Nah, harusnya ini dijelaskan kenapa alasannya dan disesuaikan dengan tema. Misalkan, healthy boarding menggunakan vegetasi pohon anak nakal karena pohon anak nakal dapat menyaring udara kotor agar udara yang masuk ke dalam asrama menjadi lebih sehat. Ini merupakan penjelasan dari kenapa dia mengambil tanaman anak nakal untuk aplikasi di dalam temanya ke dalam konsepnya tersebut gitu. Jadi jelaskan alasannya untuk memperkuat aplikasi tema di dalam konsepnya tersebut. Nah, ada juga yang mengambil seperti ini, ruang bersama dikemas secara menarik dengan konsep retro titik. Sudah muncul tema retronya, tapi masih butuh penjelasan secara detail. Jelaskan secara detail bagaimana menariknya. Menarik itu masih umum, masih normatif. Menarik secara arsitektural itu seperti apa? Apakah dengan permainan warna, apakah dengan permainan furniture, apakah dengan permainan material? Nah, ini harus dijabarkan secara spesifik. Jangan normatif atau umum. Nah, detailkan juga bagaimana retro itu. Bisa dilihat dari jenis warna yang akan warna retro untuk diaplikasikan pada warna dindingnya, misalkan warna apa saja. Kemudian dapat juga dijelaskan konsep retro untuk furniture yang akan diaplikasikan pada ruang bersama itu seperti apa. Itu perlu dijelaskan agar memperkuat aplikasi tema ke dalam konsep. Nah, kebanyakan dari kalian masih salah itu di pembuatan konsep hierarki. Hierarki itu pada saat kalian membuat konsep hierarki itu jelaskan alasan mengapa zona tersebut memiliki hierarki tinggi, hierarki sedang atau hierarki rendah, dan dengan elemen apa konsep hierarki itu akan diaplikasikan, apakah dengan perbedaan ketinggian, apakah dengan penggunaan material yang berbeda, atau apakah dengan warna yang berbeda, atau dengan alasan-alasan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini juga yang saya sebutkan sebenarnya konsep itu saya minta dibagi menjadi 2. Ada konsep tapak dan konsep bangunan yang setiap konsep itu terdiri dari 18 unsur poin yang harus kalian